Sebagai kota yang menjadi rumah bagi sekitar 9,6 juta penduduk, perbedaan kesejahteraan begitu mencolok. Meningkatnya kemiskinan di ibu kota juga disampaikan Badan Pusat Statistik, di mana 3,61% penduduk Jakarta masuk kategori miskin. Namun data ini masih dipertanyakan oleh Pemprov DKI. Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat menganggap pendataan penduduk miskin tidak hanya dari KTP, karena ada kemungkinan mereka adalah pendatang yang tidak memiliki KTP asli Jakarta. Berarti butuh pengawasan ekstra dari pemerintah provinsi untuk mendata para pendatang, terutama saat arus urbanisasi setiap tahunnya. Dari Pemprov DKI juga menyampaikan dua penyebab utama kemiskinan terjadi di ibu kota. Karena tidak memiliki keterampilan dan modal, serta hubungan sosial yang tidak adil, di mana warga yang diperas oleh oknum yang lebih kuat masih terjadi. Berarti, Pemprov harus menyiapkan bekal keterampilan sekaligus memberikan keamanan bagi setiap warga Jakarta. Setuju kan? Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan, ekonomi dan hiburan. Magnet kuat untuk mengundang mereka yang ingin mengadu nasib pun masih terasa. Namun tanpa kontrol yang ketat, nasib pendatang justru tidak membaik. Kemiskinan meningkat akibat nekat ingin merasakan nikmat ibu kota. Seringkali menjadi awal perilaku kriminal yang terus merugikan semua pihak. Ya, pemirsa Indonesia harus tahu bahwa memang masyarakat Indonesia ini butuh sesuatu dari pemerintah begitu ya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mas Gun-Gun, apa sih yang menjadi teriakan paling pahit begitu ya dari masyarakat ini untuk saat ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan? Tadi kita sudah punya sebenarnya informasinya begitu, pekerjaan yang layak, kemudian pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari begitu. Apakah memang itu yang menjadi kepelikan gitu setiap harinya dari masyarakat miskin? Iya betul, itu pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari itu memang menjadi masalah utama ya. Nah, semakin sulit. Sebenarnya warga ini kan, rakyat miskin ini sebenarnya bisa mandiri ya, bisa bekerja secara mandiri, tetapi selalu diganggu oleh pemerintah begitu. Ditambah lagi rasa sakit yang perih itu melihat ketimpangan yang semakin besar gitu, melihat yang lain bergelimang harta mewah-mewah, dia nggak bisa makan. Ini juga semakin apa ya, bisa menambah kesakitan begitu ya. Saya mau kasih contoh yang kita ngomong ketimpangan adalah persoalan aset gitu ya. Yang miskin, betulkah contoh penggusuran waduk fluid gitu. Betulkah waduk fluid itu dibangun semata-mata hanya untuk keindahan kota, untuk menanggulangi banjir? Tidak, efeknya itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang miskin digusur, dipindah ke rusun, biaya hidup mereka semakin meningkat. Nah, yang kaya, yang seputaran waduk itu 2012 harga tanah dari 3,9 juta per meter. Setelah ada penggusuran dan dibangun waduk meningkat menjadi 40 juta per meter. Terus apa yang bisa dilakukan saat ini begitu dengan kondisi yang memang sekarang semakin sulit begitu dirasakan? Ya, kalau kita mau melihat, tentu kemiskinan itu tidak hanya persoalan timbul dari Jakarta ya, tetapi juga dari daerah, dari kampung. Jadi pertama mesti ada pemerataan ekonomi, tetapi pemerataan ekonomi yang sekarang ini dengan banyaknya anggaran desa ini justru kalau tidak dikelola dengan benar, itu justru akan membuat desa itu semakin miskin. Saya kasih contoh begini, kalau anggaran desa itu masuk, tetapi juga investasi masuk besar-besaran seperti korporasi, itu menghisap banyak sumber daya dari desa, dari daerah. Nah, yang warga sendiri bagaimana yang di daerah? Ya mereka hanya jadi paling banter jadi karyawan. Jadi benar kalau angka kemiskinan di pedesaan semakin meningkat, mungkin itu penyebabnya? Karena mereka tidak punya aset. Jadi hanya orang pikir dengan investasi masuk, orang lalu bisa bekerja. Tetapi orang desa tidak punya aset, tanah sudah dirampas. Jadi kesempatan itu digusur tidak untuk ada perkebunan, sebenarnya. digusur untuk pertambangan, lalu apa yang mereka punya? Gitu. Lalu yang di kota, saya pikir yang paling utama adalah pemimpin ini harus punya ideologi pro rakyat. Seperti apa misalkan? Contohnya begini, kalau dia masih gusurin yang miskin-miskin, masih nangkepin yang kaki lima, itu artinya ideologinya pro pasar dia, tidak pada pro yang miskin. Harusnya yang miskin ini mendapat prioritas, mendapat kekhususan untuk mendapat perlindungan. Katakanlah yang
rakyat yang sudah berusaha membangun ekonomi secara mandiri ini didukung, dilindungi, bukan justru malah digusur. Kalau tadi hitung-hitungan Mas Iksan adalah kemana duit itu daripada nggak jelas, mending dibagi-bagi begitu kan? Setuju nggak sih kalau diberikan modal kehidupan begitu loh, berupa pendanaan atau mungkin ada proyek lain yang akan diberikan oleh pemerintah? Ya itu hanya salah satu ya saya pikir ya, hanya salah satu. Kalau bisa dimanfaatkan. Kalau duit itu hanya dibagi-bagi secara cash, itu kan artinya ini sama aja membiarkan pertarungan antara yang kaya dan miskin begitu. Hanya membiarkan pertarungan. Sampai kapanpun pertarungan itu tidak akan pernah dimenangkan oleh yang miskin tanpa ada kebijakan yang melindungi yang miskin. Hanya sama aja kita dikasih duit, saya dikasih orang miskin dikasih 1 juta, orang yang kaya jauh lebih kaya dia. Jadi tidak mungkin menang ini. Begitu. Yang miskin dan yang kaya. Oke Mas Iksan. Jadi gini, saya ingin nambahin sedikit. Untuk masalah peningkatan angka kemiskinan di pedesaan di Indonesia secara umum ini sebenarnya kan ironis juga, karena tadi disebut bahwa strategi Nawacita itu pembangunan dari pinggiran, ada dana transfer daerah di APBN ya, APBN yang sekitar 40 triliun setiap tahun, ditambah juga dana desa ini, tapi kenyataannya malah naik. Nah ini tadi yang saya mau sambung dengan Mas Gugun tadi, bahwa kita sebenarnya dulu punya yang namanya PNPM. PNPM ini apa? Program Nasional Pembangunan Masyarakat Madani lah ya. Jadi ini salah satunya adalah pemberian aset, ya kan? Pemberian aset dan juga pembangunan infrastruktur di pedesaan. Tapi memang sejak 2014 itu program itu ditiadakan, dihapus. Dan ya kita lihat dampaknya. Jadi saya setuju sekali bahwa uang ini bukan segalanya, karena memang rakyat daerah ini memang salah satu inti utama yang diperlukan bagi mereka. Perlu ada yang namanya aset. Makanya kan tadi ada kalau dalam strategi pengentasan kemiskinan itu selalu ada 3 triple track itu kan. Jadi bagaimana kalau memang dia udah sakit parah, cacat dan lain sebagainya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya dikasih duit aja, ya kan. Tapi kalau dia masih bisa bekerja, bisa berusaha, ya disediakan lapangan pekerjaannya, dibuatkan namanya program-program yang namanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Madani itu. Nah ini yang sekarang banyak dihapus. Mungkin karena memang strategi anggaran pembangunan sekarang saya udah banyak tulis di mana-mana ini pembangunan infrastruktur. Cuma infrastruktur yang mana ini juga kadang-kadang nggak jelas, ya kan? Artinya ada yang tidak tepat sasaran yang menguntungkan siapa ini. Infrastruktur ini kan memang besar, pekerjaannya juga banyak diimpor dari negara lain yang kita lihat udah banyak saksikan ini. Manfaatnya juga sampai sekarang mungkin bukan jangka pendek dalam 2-3 tahun ke depan. Baru 5 tahun atau 10 tahun lagi baru kelihatan, dan itu pun kalau jadi gitu loh, ya kan? Mungkin itu sekitar tambahan dari saya. Buat DKI juga ini menarik sebenarnya. Saya tadi sempat googling sebentar, saya ngelihat ada anggaran buat kemiskinan ini tahun 2015 nih, itu sekitar 18 triliun. Ditambah tadi ada 130 triliun data dari dana dari pusat, ya kan, APBN plus APBD 18 triliun, katakanlah 2016 naik jadi 20 triliun, ada 137 triliun. Jadi sebenarnya banyak. Iya, kalau alasannya proses penganggarannya birokrasi kan Pak Ahok bisa pakai sistem barter itu, ya kan. Nah, dia barter aja anggarannya dulu sebelum ntar diganti belakangan, ya mungkin begitu. Oke, Pak Maman, boleh Anda kasihkan masukan kepada kami, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan dengan cepat mungkin untuk pengentasan kemiskinan ini atau untuk mengurangi lonjakan kemiskinan? Kalau saya lebih menyoroti soal sudut pandang kita tentang orang miskin dan kemiskinan. Itu yang penting. Hari ini masih ada menganggap kemiskinan dan orang miskin itu sebagai komoditas, sebagai proyek. Maka muncullah apa yang dikatakan oleh Mas Gugun, misalnya menghilangkan orang miskin. Nah, kalau itu belum dirubah, itu sulit. Makanya kita sebenarnya berharap, dan sudah kerja-kerja dari Kementerian Desa sudah mulai masuk, apakah nanti dana itu mampu menghidupkan desa, lalu menghidupkan kembali sumber daya manusia. Jadi ini persoalan itu harus penting. Yang kedua, mentalitas orang miskin itu sendiri. Kadang-kadang ada orang yang senang disebut miskin, jadi dia ingin selalu dapat bantuan dan lain sebagainya. Nah, mentalitas itu harusnya diisi dengan penguatan capacity building mereka, keahlian, skill dan lain sebagainya, sehingga mereka bertarung. Jadi kalau Mas Ihsan bilang ada tenaga kerja Cina, sebenarnya yang di medsos habis-habisan 10 juta itu salah. Itu target wisatawan Cina. Yang masuk hanya sekedar berapa ribu. Itu bisa berdebat lagi. Iya, bisa. Memang kalau Anda pakai data patokan dari Depnaker itu ngaco. Karena kan kita yang masuk adalah orang yang nggak pakai visa, orang yang overstay. Bukan, pertanyaannya jadi kalau data resmi diadu dengan observasi, pengamatan nggak kena gitu. Saya baca juga penjelasan dari kita tidak bahas itu ya Bapak-Bapak. Saya katakan itu bisa kita kenapa
ada orang Indonesia yang masih ke luar negeri dan kenapa harus orang negeri yang menggantikan kita? Itu persoalannya. Jadi peningkatan pendidikan, skill dan lain sebagainya itu perlu, sehingga pendidikan non formal dan informal itu perlu dikuatkan kembali sehingga orang miskin tidak selamanya bermental miskin. Dia bisa maju, dia bisa lebih dari apapun, sehingga termasuk dalam bahasa Mas Gun tadi, dia punya kesadaran politik untuk melawan. Artinya tidak hanya pemerintah saja yang dituntut, tapi masyarakat miskin juga harus makanya bisa. Itu kata kuncinya adalah mindset, mengentaskan kemiskinan berbasis masyarakat. Terakhir, Mbak Devi, sebelum saya tutup, waktu kita sangat terbatas, singkat saja. Bukan hanya sekedar kemudian orang nanti sudah terbuka lapangan kerja, tapi faktanya misalnya 2015 data 74% anak-anak kita nilai matematika sainsnya tidak bisa mencapai angka 4. Ada pekerjaan tapi mereka tidak bisa mengerjakannya. Satu. Yang kedua, anggaran kesehatan kita salah satu 5 yang terburuk di dunia. Ini mengakibatkan apa? Anak-anak yang lahir dan tumbuh itu anak-anak yang kemampuan berpikirnya menjadi lemah, karena tubuhnya juga menjadi lebih sakit. Jadi bukan persoalan kemudian tersedia lapangan pekerjaan, kemudian dibagi-bagi uang. Apakah kemudian mereka bisa produktif? Memanfaatkan itu. Karena anggaran kemiskinan itu 5% loh, mandatori itu, harus dari APBN. Ya. Artinya adalah pemanfaatan dari apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, mungkin merubah mindset dari masyarakat miskin kota. Ini juga menjadi salah satu PR begitu ya. Kita titipkan kepada Mas Gugun, kemudian juga untuk pemerintah kita titipkan juga kepada Pak Maman supaya ini bisa benar-benar menjadi teratasi masalah lonjakan kemiskinan yang ada di ibu kota. Kita harus akhiri Bapak-bapak dan Ibu, dan terima kasih pemirsa Anda sudah bergabung bersama kami di www.anjustvmobile.com. Saya Rizky Anda pamit, selamat malam. Mas, terima kasih.